Tapi kita basicnya dulu deh, Ya, dasarnya dulu. Sebenarnya digital tuh apa sih, Mas? Halo Sobat Digis, ketemu lagi kita di YouTube perdana dari DI Academy, yang dimana kita akan membahas mengenai digital. Banyak sekali orang yang mengatakan kita harus sadar digital, kita harus bertransformasi digital, tapi ternyata nggak sedikit orang yang nggak tahu digital itu apa. Nah, kali ini kita akan membahas digital itu apa bersama pakar digital yang sudah hadir menjadi tamu spesial di YouTube perdana kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di DI Academy dan juga kepoin kami di Instagramnya @diacademy.id dan juga website kami di www.diacademy.id. Nah, hari ini kita sudah kedatangan pakar digital yaitu Mas Riza Bahaswan. Wah, halo Mas Riza. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat. Mas Riza kan orang bilang tak kenal tak sayang gitu kan. Boleh dong kenalan dulu sama Sobat Digis. Mas Riza Bahaswan ini siapa sih? Ya, jadi saya sehari-hari ya bekerja sebagai seorang digital marketer ya. Ya. Jadi lebih ke membuat website, kemudian juga mendatangkan traffic lewat SEO dan iklan, kemudian juga memantau relationship atau engagement di customer itu sendiri seperti itu. Terjun di dunia digital udah berapa lama Mas Riza? Bisa dibilang digitalnya secara Ya. ini ya, itu sudah dari lama ya, 10 tahun yang lalu kayaknya. Itu Wow, udah waktu, lama banget ya. ya waktu masih SMA ya, terutama ya. Artinya sebenarnya bicara digital ini udah lama banget ya. Sudah lama banget Jadi sebenarnya. tapi ternyata baru digadang-gadang. Bahkan orang itu masih banyak yang belum tahu sadar digital gitu. Yes, betul. Tapi kita basicnya dulu deh, Ya, dasarnya dulu. Sebenarnya digital tuh apa sih Mas? basicnya nih ya, ngomong soal digital gitu Ya. ya. Kalau secara bahasa, itu kan diambil dari kata digit ya. Iya. Digit yang artinya data gitu ya. Hmm. Nah, data ini yang kemudian diproses. Ya, tentunya dalam proses itu ada nama input, proses itu sendiri, dan output. Iya. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya simpelnya digital adalah pengolahan data gitu. Dari input dan untuk menghasilkan sebuah output. Simpelnya seperti itu. Oke, jadi adalah data gitu ya, Iya, digital itu data. Tapi secara contoh Mas untuk orang awam gitu kan di luaran sana juga ternyata masih belum paham. Even itu bicara tentang data, big data gitu. Ada contoh yang lebih bisa dipahami nggak? Oke. Digital itu seperti apa? Contoh sederhana misalkan Iya, ya dalam kasus konvensional ya, iya, dalam absensi misalkan, absensi karyawan gitu ya. Kalau konvensionalnya nih ya, orang datang absensi, tanda tangan atau mungkin masukin alat apa itu untuk absensi gitu kan. Kemudian proses setelah kita dapat absensi tersebut diprosesnya sama HRD iya. ya kan untuk dikumpulin data-data karyawan mana yang yang hadir pada hari itu, kemudian selama 30 hari dikumpulkan seperti itu ya. Kemudian outputnya adalah sebuah data yang menunjukkan mana nih karyawan yang paling rajin misalkan, Iya. yang waktunya lebih awal mungkin datangnya, Dan yang kemudian sering telat gitu. yang sering telat siapa gitu ya. Nah, itu outputnya. Iya. Nah, gitu. Nah, jadi data itu ya, yang digital itu adalah data dari jam karyawan masuknya seperti itu dan pulangnya. Nah, kemudian data itu yang diproses seperti itu dalam proses digital marketing gitu. Jadi dipangkas gitu ya, yang Dipangkas tadinya secara manual, manual, sekarang secara digital dan hasilnya pun lebih cepat lebih untuk bisa cepat didapatkan. keluarnya. Wah, Ya, keren seperti banget. itu. Ternyata digital itu memang harus segera kita transformasikan di era Harus. sekarang ya. Betul. Karena perubahan itu dinamis banget ya. Ya. Tapi ternyata Mas Riza, banyak banget orang-orang di sana yang taunya tuh digital adalah digital marketing. Nah, itu. Kalau kita udah bicara digital, oh digital marketing gitu. Ya, Emang digital itu digital marketing, Mas? salah satunya. Ya, Salah satunya. Oh, jadi sebenarnya banyak ya? banyak banget ya. Jadi digital itu terapannya tidak hanya untuk digital marketing aja, tapi bahkan dari sisi kesehatan, industri apalagi ya, yang menyebabkan kita masuk sekarang ke industri 4.0 gitu Iya. ya, bahkan society 5.0 gitu ya. Jadi digital itu pengaruh terhadap semuanya. Dan mungkin memang ya kebanyakan di luar sana sumber yang lebih banyak kita dapat adalah marketing, karena Iya. marketing itu yang ya banyak kita alami dalam sehari-hari gitu Iya, ya. benar. Seperti itu. Makanya kenapa marketing lebih dikenal. Tapi sebenarnya ya dalam dunia SDM seperti tadi contohnya ya, Iya. itu juga ada aktivitas digital di sana ya, seperti absensi itu tadi gitu ya.
kemudian memantau kinerja karyawan. Dari yang awalnya manual itu kita bisa digitalkan, ya. Ya, kalau sederhananya paperless, ya. Iya, benar. Kemudian dalam edukasi pendidikan, misalkan dunia pendidikan, ya, apalagi dengan adanya pandemi ini mempercepat proses kita ke sana, gitu ya. Yang awalnya mungkin kita tidak terbiasa diam di komputer 15 menit mungkin, sekarang mungkin 30 menit kurang, gitu ya. Benar banget. Sekarang malah orang akhirnya hektiknya adalah di depan laptop, di depan komputer, gitu ya. Itu. Benar. Jadi digital itu mempengaruhi ke semuanya, gitu. Itu tadi ya, sederhananya dari input, proses output itu bisa didigitalkan semuanya dalam sektor apapun, gitu. Jadi manfaatnya itu bisa memangkas waktu ya, salah satunya ya Mas Riza ya, gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa digital ini mempermudah pekerjaan baik di industri manapun gitu ya. Jadi nggak hanya di sektor digital marketing, luas banget gitu ya. Nah, digital itu sendiri sebenarnya sudah ada itu kapan, Mas? Sudah adanya semenjak mulai era internet ya. Kalau awalnya kan kita sering kenal dengan istilah era informasi seperti itu. Benar. Nah, pastinya setelah era informasi ada lanjutan lagi dong. Ya itulah dikembangkan dengan adanya artificial intelligence, kemudian VR dan sebagainya yang mempercepat proses digitalisasi tersebut gitu. Karena memang yang paling mengubah itu adalah kalau saya tidak salah ya, itu adalah artificial intelligence. Karena kan proses berpikir itu sudah digantikan oleh digital itu sendiri gitu ya. Nah, itu simpelnya seperti itu. Jadi kalau kapannya ya dari beberapa yang saya baca itu semenjak tahun 2012, 2010 gitu ya. Bahkan Hermann Kertajaya itu mengutip dalam bukunya 2012 itu adalah the end of marketing konvensional era. Ya, jadi 2012 kan heboh-hebohnya isu-isu kiamat gitu ya. Nah, yang kiamat itu kalau kata Pak Hermawan adalah era marketing konvensional. Jadi era baru bahwa tadinya marketing secara konvensional beralih ke marketing digital. Makanya banyak banget orang yang taunya digital adalah digital marketing gitu ya. Karena memang itu yang digadang-gadang oleh pemerintah, oleh para pakar digital bahwa pemahaman awal adalah digital, ada digital marketing gitu ya. Nah, Mas Riza, tadi kan kita sudah membahas apa itu digital gitu kan, termasuk contoh-contohnya, benefitnya juga ya, manfaat ketika kita sadar digital. Potensi digital itu sendiri apa aja sih, Mas? Ya, kalau kita bicara potensi, tentunya pada kecepatan sendiri ya. Karena jadi saya beberapa tahun yang lalu sempat bikin update status di Facebook gitu kan, bahwa sebenarnya kalau sebuah bisnis yang mengadopsi konsep digital itu bisa membuat bisnisnya bertumbuh secara eksponensial. Eksponensial kan 1, 2, 4, 8 gitu ya. Jadi bukan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi kelipatannya ada jadi percepatan ya, bahasa fisikanya ya. Jadi ada percepatan gitu dalam bisnisnya itu kalau benar-benar diterapkan seperti itu, digital itu sendiri. Wow, kayaknya lumayan banget ya potensinya ya gitu ya. Nah, bicara potensi, ada proyeksi ke depannya nggak, Mas? Ketika orang sudah sadar digital, apakah ternyata kalau misalnya sekarang tuh ada ternyata profesi-profesi baru gitu? Kira-kira profesi apa aja yang ada di dunia digital? Pastinya akan ada profesi baru ya di dunia digital itu sendiri. Jadi banyak sekali riset-riset yang dilakukan ya oleh perusahaan di luar sana gitu ya yang fokus pada riset. Itu ada 10 pekerjaan baru gitu ya yang akan muncul karena digital ini yang dulu tidak ada, seperti misalkan data analis yang paling sering digadang-gadang gitu ya. Karena memang ya itu tadi, untuk bisa membaca output dari proses digital kan kita perlu analis. Benar. Nah, kalau dulu kan tidak ada analis itu ya, sekarang ada. Kemudian ada data manajemen dan sebagainya. Jadi yang lebih kepada data itu sendiri, jadi mempercepat proses input, proses itu sendiri dan outputnya seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan yang masih bertahan di konvensional siap-siap ketinggalan, bahkan tersingkir nantinya. Jadi hati-hati, kita jangan sampai ketinggalan zaman terutama, dan tentunya kita harus benar-benar cepat untuk bisa bertransformasi digital. Tapi kita akan bicara transformasi digitalnya di episode berikutnya nih, Mas Riza ya. Wow, keren banget, ternyata digital itu luas banget artinya ya.
Nah, itu tadi Sobat Digis, kita sudah bicara mengenai dasar tentang digital, pentingnya digital, resiko, dan segala macam. Setidaknya kita sudah memahami secara basic digital itu seperti apa bersama pakar digital, yaitu Mas Riza Bahaswan. Nah, Mas Riza, kita pengen tahu nih, kira-kira ada pesan nggak untuk Sobat Digis semua yang sudah menyaksikan tayangan perdana dari YouTube channel kita, yaitu DI Academy? Oke, jadi pesannya sebenarnya saya teringat dengan kutipan salah seorang ini ya, inovator di bidang bisnis gitu ya. Dia mengatakan seperti ini. If you are not in Google, ya, you are technically die. Jadi secara harfiahnya ya, kalau kita tidak di Google dalam artian internet, secara teknis kita mati gitu. Jadi apalagi sudah ada kompetitor kita yang lebih dulu ya, itu kita akan sudah pasti kalah. Ya, jadi maka dari itu sobat digital semua itu perlu ya untuk go digital seperti itu, supaya tetap hidup ya bisnis kita, karir kita, dan kehidupan kita seperti itu. Oke, thank you Mas Riza untuk waktu dan juga sharingnya yang sangat luar biasa sehingga bisa membuka mindset dari para Sobat Digis yang menyaksikan tayangan perdana dari YouTube DI Academy. Ya, kita akan membahas transformasi digital di episode berikutnya. Thank you Mas Riza.